Telekomunikasi. Saya akan menjelaskan slide telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi artinya adalah suatu proses penyampaian informasi bisa dalam bentuk pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan dalam jarak jauh. Telekomunikasi juga berarti teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Sebuah jaringan komputer dihubungkan dengan berbagai medium, seperti kabel twisted pair, kabel tembaga, kabel koaksial, kabel serat optik, dan berbagai macam teknologi wireless. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Wahyu Gultom. Jaringan. Jenis-jenis jaringan. 1. PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya rumah atau kantor. Biasanya jenis ini digunakan untuk berbagai resource, internet atau printer. 2. LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang menghubungkan perangkat jaringan dengan jarak relatif pendek. Misalnya, jaringan pada gedung kantor, rumah, atau sekolah. Selainnya beroperasi di ruang terbatas. LAN juga bisa dimiliki dikelola, dikendalikan oleh satu orang atau satu organisasi. 3. MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau dalam suatu kota tidak memungkinkan untuk menyambungkan dua LAN, maka digunakan MAN. Jaringan. Jenis-jenis jaringan. 1. WAN, Wide Area Network. WAN biasanya disebut juga kumpulan LAN yang tersebar secara geografis dengan menggunakan router. Router akan menyimpan alamat IP LAN untuk membuat jaringan WAN. WAN sebagian besar tidak dipegang atau dikendalikan oleh satu organisasi saja, melainkan ada di bawah kepemilikan atau pengelola kolektif atau terdistributif. 2. Internet. Internet jaringan komputer tersebar yang pernah dibuat manusia yang dapat menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, dan lain-lain. 3. Virtual Private Network. Virtual Private Network adalah jaringan khusus atau privat yang membatasi jangkauan pengguna jaringan internet. Karena internet digunakan oleh miliaran orang di belahan dunia, maka diperlukan jaringan yang aman untuk bisa transmisi data yang berharga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis jaringan nirkabel. Merupakan jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area yang cukup sedikit. WAN hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat dengan jangkauan tak kurang pada perangkat peripheral layaknya printer, Android, ataupun perangkat lainnya. Dalam transmisi data melalui WAN adanya Bluetooth, Home RV, Zigbee, Infrared, WLAN. Wireless Local Area Network. WLAN merupakan jaringan komputer dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai proses transmisi data. Disebutkan wireless karena dapat
mengakomodir proses transfer menggunakan udara. Contoh teknologinya Wi-Fi, wireless fidelity. WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, memiliki cangkupan jarak mencapai 31 mil atau sekitar 50 km. Jaringan ini memungkinkan untuk menghubungkan beberapa lokasi meski terhalang bangunan. WMAN mengandalkan gelombang radio dan sensor infrared dalam pengambilan data. WWAN, Wireless Wide Area Network. WWAN merupakan jaringan nirkabel dengan cangkupan jangkauan yang luas. Umumnya, penyedia layanan ini menggunakan sejumlah antena dengan mengusung sistem satelit di dalamnya. Dalam penerapan di Indonesia, konsep WWAN diadopsi dalam sistem 2 GIGA yang kemudian diperbarui hingga sekarang 5 GIGA. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Karyo. Rio-nya nggak masuk ya kayaknya. Ya kayaknya. Kalau nggak digantikan saja sama yang available. Baik, langsung untuk materi bagian data analog versus data digital. Data analog adalah sinyal yang disebut juga biasa broadband atau merupakan gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal analog biasanya dirubah ke bentuk digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Dua parameter terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan itu bagian atasnya. Apa namanya? Gambar bagian atas. Gelombang pada sinyal analog umumnya terbentuk seperti gelombang sinus yang memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Lanjut untuk data analog. Data analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu atau penghalang. Analog merupakan sebuah komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel yang beruntun. Jadi sistem analog merupakan suatu sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Kecepatan gelombang ini disebut dengan hertz yang diukur dalam satuan detik. Misalnya, 1 detik pada gelombang dikirimkan sebanyak 1000, maka disebut dengan 1000 hertz. Kekurangan sinyal analog ini adalah pengirimannya sinyal agak lambat dan sering terjadi error. Signal analog dapat digunakan dalam media tertutup seperti kabel koaksial, TV kabel, dan kabel tembaga. Sinyal analog dapat pula digunakan melalui media terbuka seperti gelombang mikro dan telepon rumah tanpa kabel dan telepon seluler. Selanjutnya, untuk bagian data digital saya serahkan kepada Saudara Dimas. Data analog versus data digital. Data digital. Sinyal digital disebut juga baseband. Sebagai ganti gelombang, maka signal pada sistem digital ditransmisikan dalam bentuk bit
biner. Sistem biner adalah sistem on-off atau sistem 1 dan 0. Jadi bila ada tegangan atau on, maka diangkakan 1. Sedangkan bila tidak ada tegangan atau off, maka diangkakan 0. Meski memiliki kelemahan terhadap nosi interferensi listrik apabila jarak semakin jauh, namun signal digital masih dapat diperbaiki atau direparasi, artinya dengan cara membangkitkan ulang bit-bit tersebut dengan tidak meregenerasi noise. Perbedaan data analog dan digital. Analog dan digital. Analog dirancang untuk suara. Digital dirancang untuk data dan suara. Tidak diferensiasi untuk analog dan digital kecepatan tinggi. Analog banyak terdapat noise, digital overhead rendah. Analog rentan kesalahan atau error, digital bisa dikonversi ke analog. Analog kecepatan relatif rendah, overhead tinggi, analog bisa dikonversi ke digital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahrul. Terima kasih Dimas atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang modem. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator, di mana kedua kata ini memiliki arti yaitu modulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembaca yang sudah siap dikirimkan. Sedangkan dalam arti dari demodulator yaitu merupakan bagian untuk memisahkan antara sinyal informasi dari sinyal pembaca yang diterima dengan baik. Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, line kabel, dan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya. Ada pula fungsi modem, yaitu melakukan modulasi sinyal digital ke analog untuk ditransfer. Dan fungsi modem yang kedua, melakukan demodulasi sinyal untuk mengubah sinyal ke bentuk digital sehingga mempresentasikan informasi tertentu. Slide selanjutnya. Di sini ada pula beberapa macam fungsi modem. Saya akan menjelaskan secara umum modem berfungsi untuk apa, yaitu sebagai hardware atau perangkat keras yang berguna untuk mengubah komunikasi dua arah, yaitu melakukan modulasi sinyal digital ke analog untuk ditransferkan dan melakukan demodulasi sinyal untuk mengembalikan sinyal ke bentuk digital. Dan berikut ini adalah fungsi modem, yaitu menghubungkan perangkat ke dalam jaringan, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, melakukan pemeriksaan paket data dan komunikasi, melakukan kegiatan modulasi dan demodulasi, yang terakhir yaitu melakukan kompres data yang dikirimkan melalui sinyal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Asbrek. Terima kasih. Oke. Kabel komunikasi. Go. Media berkabel adalah apa lu? Ini boleh gua aja nggak, Bro? Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Kemudian di sini ada kabel komunikasi. Jadi saat penerima dan pengirim saling terhubung, media berkabel itu merupakan media yang menghubungkan dua subjek tersebut agar dapat saling terhubung. Seperti pada yang dijelaskan di sini, media berkabel adalah media yang menghubungkan penerima dan pengirim secara fisik dengan menggunakan kabel sebagai penghubung. Dan jenis kabel itu sendiri ada beberapa jenisnya yang nantinya akan dijelaskan secara lebih spesifik, yaitu coaxial twice pair, lalu juga fiber optik yang mana digunakan sebagai media transmisi.
Jadi pada kesimpulannya media berkabel merupakan media dalam berkomunikasi agar dapat saling terhubung. Selanjutnya mungkin ya. Ini kira-kira mau siapa nih yang baca? Lanjut aja bro, lanjut aja. Lanjut. Terus di sini ada beberapa jenisnya, yaitu coaxial twice pair unsealed twice pair atau UTP. Terus fiber optic cable. Kabel coaxial itu kecepatan transmisinya 10 sampai 100 Mbps. Kabel ini juga merupakan kabel tembaga inti konduktif yang dilapisi dengan metal konduktor, seperti yang diterangkan di sini. Kemudian kabel ini biasa digunakan pada jaringan rumah, kampus, dan perkantoran dengan skala kecil, yang dimana digunakan pada jaringan dengan topologi bus dan topologi ring. Lalu ada unsealed twice pair cable atau UPT cable. Kabel ini kecepatan rata-rata dari transmisinya itu sekitar 110% dan memiliki masing-masing warna yang berbeda-beda sebagai nomor urut atau pinnya. Karena itu juga kabel ini sangat cocok untuk jaringan dengan topologi star hierarchical tree seperti yang diterangkan di sini. 4 pasang kabel terpilin yang mirip dengan kabel telepon, itulah definisi dari kabel UTP ini. Terus ada kabel fiber optik. Sesuai namanya, kabel ini terbuat dari serabut kaca optical fibers yang sangat tipis. Kecepatan transmisi kabel ini jauh lebih cepat dibanding 2 jenis kabel sebelumnya. Hal ini disebabkan data ditransmisikan dalam bentuk cahaya. Akan tetapi kabel ini sering menimbulkan gangguan atau gangguan noise apabila kabel tertekuk walaupun sedikit saja. Oke, terima kasih. Itu ada gambarnya nggak? Coba cari dulu sebentar. Kelompok 5, kelompok 6 coba cari dulu di internet gambar-gambarnya. Jadi biar yang lain tahu, kok saya sudah tahu. Gambarnya kayak mana, kabel koaksial, UTP apa. Udah ketemu? Jadi ini adalah gambar dari unsealed twice pair cable yang tadi dijelaskan. Ya, lalu ini ya. gambar dari coaxial cable. Betul. Oke, lanjut. Lalu ini gambar dari optic cable. Jadi ini adalah gambar-gambar dari kabel yang dijelaskan tadi. Lalu ini ada twisted pair cable. Oke, lanjut aja, lanjut yang tadi, materi yang tadi. Oke, terima kasih itu tadi dari penjelasan dari presentasi dari saya. Yang berikutnya adalah kabel shielded pair atau STP. Kabel STP adalah kabel jaringan yang sama halnya dengan kabel UTP. Bagian dalam kabel STP terdapat 4 pasang atau lebih kawat tembaga yang dibagi menjadi beberapa pasang, lalu dipilin menjadi satu.
Dan di bagian luarnya lagi terdapat banyak lapisan pelindung, diantaranya berupa aluminium foil, shielding, braided shielding, insulator, dan kabel jacket. Dan masing-masing pelindung memiliki fungsi masing-masing. Foil shielding ini merupakan lapisan berupa aluminium foil yang dipasang di setiap dawai kabel untuk melindungi diri terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Braided shielding atau copper mesh yang terletak di bawah karet terluar ini berfungsi sebagai lapisan perlindungan ekstra terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Tiap kawat tembaga dilapisi oleh insulator yang memiliki warna berbeda, di mana fungsi lapisan yang satu ini adalah untuk melindungi kawat tembaga agar tidak bersentuhan langsung dengan kawat tembaga lainnya. Di bagian paling luar terdapat kabel jacket yang berfungsi sebagai pelindung kabel STP itu sendiri terhadap gangguan dari luar. Next, Osama. Baik, itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya untuk sesi selanjutnya mengenai sesi tanya jawab, apakah ada peserta atau teman-teman sekalian yang bertanya? Ya, ada yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Ada atau kalau enggak saya lanjut mau jelasin bab Ada, Pak. 14. Ada ya? Si Adit katanya mau nanya tapi sinyalnya hilang. Dia bertanya bagaimana cara kerja VPN dan amankah menggunakan VPN? Gitu, Pak. Oke. Aditya dari Aditya Duta Ramadan. Oke. Aditya Ditama. Bagaimana apa tadi? Bagaimana cara kerja VPN? Oh. Baik, saya akan menjawab yang dari Adit. Iya, nama kamu siapa? Saya Erlan Ingkiriwang. Oke, Prodi. Kelompok 6, Prodi Informatika. Oke, lanjut. Cara kerja VPN adalah melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi atau warung internet membacanya. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN itu seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Server VPN bertugas meneruskan koneksi ke situs yang ingin diakses. Jadi koneksi yang dilakukan akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Jadi seperti itulah kerjanya VPN. Ya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, nanya kelompok sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Jawab dong. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya mau sedikit menambahkan deh. Ya, silakan kau tambahkan, boleh. Lanjut. Tadi kan cukup amankah menggunakan VPN begitu ya? Di sini Ini siapa ini? Yang ngomong ini siapa? Biar saya kasih poin. Erlangga Maulana, Pak. Tapi kalau misalnya masih ada yang salah atau kurang, mohon maaf sih. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ini kalau saya baca dari niagahoster.co.id, cukup amankah menggunakan VPN? Di sini dijelaskan keamanan terkadang menjadi perdebatan antara karyawan dengan perusahaan IT. VPN dapat membuat koneksi Anda sangat aman, tapi itu juga tergantung dengan protokol atau jalan yang digunakan untuk melakukan koneksi. Keamanan menggunakan VPN masih terhalang dua faktor utama, yaitu batasan teknologi. Yaitu di sini dijelaskan limitasi teknologi yang digunakan untuk mengembangkan VPN seperti tipe protokol dan enkripsi yang digunakan.
2. Batasan hukum. Batasan hukum dan kebijakan mempengaruhi apa yang dapat dilakukan dengan teknologi itu. Begitu pula dengan undang-undang negara tempat server dan perusahaan menyediakan VPN berada. Terkadang kebijakan perusahaan sendiri mempengaruhi cara perusahaan menerapkan teknologi ini dalam layanan mereka. Jadi bisa dibilang tidak sepenuhnya menggunakan VPN itu aman, namun paling tidak menggunakan VPN akan lebih aman dibandingkan menggunakan koneksi biasa. Ya, Terus, jadi kapan harus menggunakan VPN? Di sini dijelaskan ada beberapa alasan menarik untuk menggunakan teknologi ini. 1. Membantu Anda mendapatkan koneksi yang lebih aman ketika menggunakan Wi-Fi publik. 2. Mengenkripsi aktivitas Anda di situs web. 3. Menyembunyikan aktivitas Anda terhadap orang-orang yang ingin mencoba mengetahui secara diam-diam. 4. Menyembunyikan lokasi dan mengizinkan Anda mengakses geoblok konten yang diblok berdasarkan wilayah geografis. 5. Memastikan Anda lebih anonim di dalam situs web. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari yang saya baca di sini. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang, salah, atau lain sebagainya. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Betul. Jadi kalau VPN, banyak kan VPN, provider VPN, itu enkripsinya juga banyak berlapis-lapis tergantung. Jadi ada yang swasta, ada yang negeri juga, maksudnya sih swasta. Dan itu juga ada kebijakan dari government, maksudnya dari pemerintah masing-masing setiap country. Contohnya Indonesia ya, contohnya di Indonesia ini data banking nggak boleh ditaruh di cloud. Ya, jadi semua data banking itu tidak bisa ditaruh di cloud, harus on premise. Maksudnya on premise itu jadi data itu harus benar-benar disimpan di hard disk fisik punya dari banking itu tuh sendiri. Jadi tidak bisa di cloud. Itu contohnya. Oke, makasih banyak Rangga. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pak, sama-sama. Izin Pak, boleh bertanya? Ya, silakan. Nama, prodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Malika Amana dari Prodi Informatika. Oke. Di sini yang saya mau tanyakan, saya pernah membaca beberapa jurnal mengenai WPAN. Nah, WPAN itu bisa digunakan menggunakan ZigBee Alliance. Bagaimana sih cara kerja ZigBee Alliance ini terhadap WPAN itu tersendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya cara kerja ZigBee terhadap WPAN ya? Ya, WPAN terhadap ZigBee Alliance. Cara kerja WPAN terhadap ZigBee Alliance atau cara kerja ZigBee Alliance terhadap WPAN ya? Iya, itu. Oke, baik. Ini yang dimaksud WAN itu WAN. Wireless Personal. WPAN, Kak. Wireless Personal Area Network. Area Network. Coba diulang. Tadi kan WPAN ke WAN. Seperti itu bukan? Bukan, Kak. Kan ZigBee dalam melakukan WPAN itu bisa dilakukan dengan ZigBee Alliance. Nah, kan saya nggak tahu nih ZigBee Alliance itu apa. Kalau misalnya Kakak tahu, bagaimana sih cara kerja ZigBee Alliance terhadap WPAN? Yang dilakukan WPAN melalui ZigBee Alliance gitu untuk cara kerjanya sendiri. Mohon maaf, ZigBee AN itu boleh ditulis di chat Zoom-nya ini nggak per hurufnya gitu? Sama WA klien apa tadi itu yang terakhir? WPAN. Jadi intinya pertanyaannya itu cara kerja ZigBee AN terhadap WPAN. Gitu kan ya? Oke, baik.
Kalau saya sih lihatnya sih Zigbee itu kan sebenarnya standar standar yang digunakan untuk wireless sensor ya, WSN. Kalau saya nggak salah. Nah, jadi dia pas sedangkan wireless personal network itu jadi kalian bisa buat hotspot kan sendiri. Nah, jadi si Zigbee itu jadi dia pakai standar dia Zigbee buat di sensor network. Nggak salah sih kayak gitu sih. Umumnya ya, saya sih kurang tahu detailnya ya. Zigbee itu sendiri. Berarti itu untuk kode standar gitu ya, Pak? Iya, kode standar. Setahu saya dia kode standar dari standar IEEE 802.1.4 kalau nggak salah. Tapi itu dia wireless sensor network. Dia sifatnya Zigbee itu wireless sensor network. Nah, sedangkan WPAN itu wireless personal area network. Itu kenapa Zigbee itu bisa diterapkan di semua jaringan komunikasi wireless. Bisa ke WPAN, bisa ke ke WBAN. WBAN itu WPAN body area network WBAN. Ya, kayak gitulah. Saya kurang tahu sih detail, saya tahu umumnya doang. Tapi itu sebenarnya Zigbee itu cuman standar buat sensor area network. Itu yang saya tahu. Gitu. Atau ada yang mau nambahin? Mungkin menurut pengetahuan saya, nama saya Muhammad Farul, WPAN itu kan wireless personal area network. Mungkin Zigbee itu semisal Amazon itu internet lokalnya itu ada di Indonesia. Jadi sama seperti kita membuka website Amazon gitu. Kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika buat ngakses Amazon. Jadi dari Indonesia juga udah bisa gitu. Menurut saya sih seperti itu gitu. Zigbee Alliance itu ya buat kayak pusat internet lokalnya gitu di Indonesia gitu, suatu daerah. Gitu sih menurut saya. Yeah. Intinya gitulah. Intinya kalau Zigbee itu cuma standar 802.15 apa 3. Itulah dia kayak standar IEEE, jadi buat sensor area network gitu. Oke, itu aja kali ya. Siapa namanya? Menambahkan. Iya, lanjut. Jadi dalam pengerjaannya di sini ada jaringan dari Zigbee itu memiliki 3 tipe alat, yaitu yang pertama ada network coordinator. RFID ya. Lanjut. The network coordinator, yaitu alat yang utama di mana tugasnya adalah mengkoordinasi semua bagian pada jaringan. Untuk itu pada bagian ini perlu digunakan device yang canggih dibandingkan dengan dua lainnya, dan juga perlu memiliki memori yang besar dan kemampuan menghitung yang cepat. Kedua, the full function device atau FFD merupakan alat yang mendukung semua fungsi yang ada pada 802.115.4 dan memiliki beberapa fitur yang spesifik, sehingga alat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koordinator. Selain itu, jumlah memori dan proses computing yang cepat sangat bagus dimanfaatkan sebagai router, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian ujung sebuah jaringan di mana yang berhubung dengan dunia luar. 3. RFD merupakan alat yang fiturnya terbatas atau sesuai dengan standar yang ada, dan biasanya harganya lebih murah, biasanya digunakan pada ujung dari sebuah jaringan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau terlalu cepat dalam menjelaskannya. Iya, betul. Itu betul. RFID, betul. Saya baru ingat RFID.
Jadi contohnya kalau di penerapan sehari-hari, kalau kalian dulu tahun 2018 itu lagi booming dipasang alat device di mobil namanya e-toll gitu, kayak dipasang. Jadi kita cuma lewat doang, nggak usah kita tempel. Gitu. Itu dia seperti itu. Jadi langsung dikenali gitu. Jadi sefrekuensi itu sesama frekuensi yang 102, dia mobil lewat aja, langsung kena potong imaninya gitu. Kalau sekarang sih masih nggak tahu masih ada yang pakai apa nggak tuh. Ya udah, lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya, Pak. Siapa? Novita Sari dari Sistem Informasi. Ya, silakan. Izin bertanya, apa yang membedakan antara kabel UTP, koaksial, dan kabel optik? Oke. Jawab. Apa tadi pertanyaannya? Apa perbedaan ke kabel koaksial, kabel UTP, dan kabel fiber optik? Oh, oke, baik. Jadi kalau saya lihat di sini perbedaan dari ketiga kabel ini, yang pertama kabel fiber optik lebih cepat dari kedua kabel ini. Terus dia memiliki kecepatan perbedaan transmisi. Yang kabel koaksial 10 sampai 100 Mbps, kalau UTP 110%. Dan kalau kabel fiber optik kecepatannya lebih cepat dari keduanya. Kurang lebih seperti itu dulu yang saya tambahkan. Izin menambahkan, kalau kabel UTP itu untuk sebuah ruang lingkup daerah itu tersendiri. Kalau fiber optik itu dari satu daerah ke daerah lain, jadi panjang gitu jangkauannya. Terus kalau kabel koaksial itu untuk televisi, radio, ataupun CCTV bisa. Iya, betul. Ya, jadi Makasih. dari sisi kecepatan juga berbeda, dari sisi bentuk fisik juga berbeda, dari sisi koneksi juga berbeda. Contohnya kabel koaksial tadi betul ke TV atau ke antena. Contohnya kalau kalian punya antena dalam tuh, kan itu kan harus colok tuh. Nah itu kabelnya itu pakai, atau antena luar itu pakai kabel koaksial. Gitu. Nah kabel UTP pasti udah tahu lah. Nah kabel fiber optik bentuknya itu yang tadi gambar tadi, mostly dia kalau kita misalnya kalian colok ke pasangannya nanti ada cahaya yang muncul gitu. Nanti kalian bakal lihat lah kabel UTP sama fiber optik nanti di dunia kerja nanti. Oke, lanjut. Satu lagi Pak yang bertanya, habis itu saya mau lanjut bahas materi bab 14. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Atau tidak ada? Oke, Muhammad Fahru. Nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 5 dan 6. Nah, selanjutnya nanti pertemuan ke-7, pertemuan ke-14 ya. Saya mau kelompok 7. Halo, dengar suara saya? Kelompok 7 untuk bahas ini materi bab 15. Ya, saya mau bahas materi bab 14 dulu.
Ini kelompok 7. Nanti bahas ini. Saya mau share sedikit. Ini kenapa saya double? Saya ini karena mostly 13 dan 14 itu sama. Ya, kenapa? Halo? Apa? Halo, halo? Putus-putus suaranya. Tidak, Pak. Ini siapa ini ngomong ini tadi? Putus-putus tadi suara itu. Oke, ini saya lanjut aja ya. Ini yang bab 14 nih. Ini sebenarnya ya, mostly hampir sama sih, bab 13 dan 14 itu hampir sama. Hanya bedanya di modem yang tadi, penjelasannya modem di sini nggak ada. Terus ini lebih ke bab 14 lebih ke keamanan jaringan. Ya, jadi di bab 14 ini kita akan bahas Telecommunication and Network serta ancamannya. Mostly sebagian tadi udah dibahas. Ya, seperti telekomunikasi mengacu pada transmisi sinyal elektronik, telepon, radio, dan televisi. Ini saya nggak akan baca lagi, saya anggap semua udah pada ngerti. Ini sepertinya mostly secara umum perangkat telekomunikasi dari satu PC ke PC lain. Gambar ini. Oke. Ini saat ini materi ini udah saya share ke WhatsApp group. Nanti cek aja atau minta sama teman. Ini dia. Jadi sebenarnya kalau dari sistem karakteristiknya itu ada simplex channel, ada half duplex channel, ada full duplex channel. Jadi simplex channel itu komunikasi mengirimkan data dalam satu arah. Jadi dia cuman searah. Oke. Sedangkan half duplex channel yaitu komunikasi mengirim data ke dua arah namun tidak secara bersamaan. Jadi contohnya itu half duplex channel ibaratnya kalau kalian pakai HT. Misalnya kalian harus tekan nih 12123 balas kayak gitu kan HT. Nah, itu kan harus half duplex. Jadi dia bisa dua arah tapi nggak bisa bersamaan gitu. One by one. Nah, kalau full duplex ya kayak sekarang yang kita pakai ini full duplex. Jadi saya ngomong kamu juga bisa ngomong gitu loh. Oke. Oke. Ini sinyal analog yang kalian bisa bilang. Saya bilang kenapa saya rangkap jadi dua bab karena mostly ini hampir sama, cuma beda di keamanannya doang. Oke. Ini tadi udah dibahas sama kelompok 56, saya anggap sudah dibahas. Nah, ini contohnya nih pertukaran dari contohnya sinyal analog ke digital, yaitu kalau yang kita gunakan sekarang itu sinyal analog ke digital. Ya, tapi ini kalau saya gunakan sih tepatnya karena saya pakai modem di rumah. Ya. Jadi seperti ini dari komputer itu dia diubah dari sinyal analog diubah ke modem ke komputer saya. Gitu. Oke. Oke, saya lanjut. Ini masih yang ke sana, apa itu bandwidth? Yaitu syarat menyatakan bebas frekuensi ini definisi teknis. Betul. Tapi kalau saya ibaratnya jauh bandwidth itu saya ibaratkan seperti jalan tol. Gitu. Jadi ibarat jalan lah. Ibarat jalan. Jadi kalau bandwidth itu sebenarnya jalan. Itu semakin besar bandwidth-nya semakin bagus. Gitu. Jadi kalau ibaratnya kenapa saya bilang jalan? Nah, sedangkan mobil itu sebenarnya data. Jadi percuma kamu punya mobil saya katakanlah 1
lebarnya besar banget, kalau jalannya kecil kan jadi kepotong-potong gitu. Makanya saya bilang bandwidth itu ibaratnya jalan. Oke, selanjut ya ini benar media transmisi, media berkabel dan media tak berkabel. Betul. Ini lagi nih gambarnya nih. Yang tadi udah dibahas. Tadi sudah dibahas ya. Halo, halo. Kenapa? Oke. Halo. Oke, selanjut lagi ya. Ini kabel koaksial nih. Yang contohnya ini saya bilang ke TV atau antena. Kabel antena tuh kalau mau lihat. Ini kabel optik. Mostly sih kayaknya sih paling nanti belajar nge-twist pair. Mungkin ada yang udah pernah kali ya. Ini UTP ini, jadi masang kabel UTP. Ini ada alatnya. Oke, infrared. Saya udah tahu lah ya, infrared kamera. Nah, ini microwave ini sebenarnya ini hampir sama infrared, hanya ini gelombangnya frekuensinya lebih tinggi aja. Ini contohnya buat sinyal radio, televisi misalnya. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini komunikasi satelit. Betul, dia merupakan stasiun microwave untuk mengatasi keterbatasan stasiun microwave di bumi. Nah, yang menarik, saya mau share informasi aja. Ada satu bank di BUMN di Indonesia yang satu-satunya di dunia yang mempunyai satelit. Itu cuma ada di Bank Indonesia, BRI. Jadi, kalau kalian tanya kenapa BRI itu ada di mana-mana, karena dia punya satelit sendiri. Jadi dia nggak usah numpang-numpang tower, nggak usah, dia udah punya satelit. Enaknya satelit dia tinggal nembak. Gitu. Tuh kan ini dia nembak langsung ke bumi kan. Oke, saya lanjut lagi. Komunikasi ini nanti udah saya share, ini saya anggap nggak keluar nanti, tenang aja. Nah, ini dia komunikasi 2A high end sewa, itu ada 3G, ada 4G, ya. Berdasarkan kecepatan transmisinya itu di kisaran kalau 3G 2-4 MB, itu mostly dia pakai CDMA, Code Division Multiple Access. Dulu ini tahun 98 ini CDMA. Ini lagi booming. Sekarang sudah tidak booming lagi ini. Sudah, karena kita sudah ke 4G. Oke. Menunggu aplikasi bisnis, betul. Tapi saya kadang-kadang saya pakai 3G nih. Ketika saya di satu tempat daerah. Halo, ya. Oke. Ke tempat daerah yang tidak bisa kedetek 4G, saya pakai 3G kedetek. Karena marketnya kan cuma sedikit nih yang pakai 3G. Jadi agak enak juga. Nah, sedangkan 4G yang kita pakai sekarang 4G atau LTE, mostly bedanya lebih cepat dibandingkan 3G. Bedanya kecepatannya itu sampai 20 sampai dengan 40 Mbps. Sedangkan yang tadi cuma 2-4. Jadi mostly udah hampir 10 kali lipat lebih cepat. Ya, otomatis lebih lancar streaming video, aksesnya juga lebih universal. Semua jenis perangkat mostly sekarang sudah support 4G. Oke. Ini saya lanjut lagi. WiMAX Worldwide Integrated for Microwave Access. Jadi ini sebenarnya standar jaringan untuk area metropolitan. Metropolitan itu dari kota ke kota, gitu ya. Hampir seperti WiFi, hanya jaraknya lebih luas. Oke. Ini
maksimal jaraknya di 30 mils, kecepatannya itu sejauh 70 Mbps. Karena 70 Mbps tadi makanya dibilang WMX dianggap sebagai layanan 4G. Oke, ini ada WiFi, kita sudah tahu 24 sampai 5 GHz. Nah, yang membedakan dengan layanan 4G, 5G itu nggak pada frekuensi ini karena frekuensi ini sudah penuh. Gitu. Oke, Bluetooth sudah tahu. Saya anggap sudah tahu ya Bluetooth ya, jadi saya nggak usah jelasin. Ini detail jangkau 9 meter, entah kalian bisa baca sendiri. Begitu dengan Ultra Wideband. Ini sebenarnya hampir sama kayak Bluetooth, hanya lebih cepat aja sih. Tapi ini jarang sih dipakai sih karena udah ada Bluetooth, lebih murah Bluetooth soalnya. Soalnya ini agak mahal. Oke, USB ini kabel udah pasti lah ya, udah tahu. USB kabel. Oke. Nah, ini dia ancaman-ancaman terhadap jaringan. Oke, ini saya next aja. Yaitu satu. Itu ada disebut serangan fisik. Serangan ini misalnya ada orang cabut kabel atau bakar data center kita, bakar server kita, atau rusak secara fisik komputer atau device kita, itu disebut serangan fisik, ancaman. Yang kedua, yaitu serangan sintaktik. Ini adalah serangan vulnerability terhadap software. Ya, yaitu ada pada misalnya kita buat algoritma kita, ternyata algoritma kita itu ada celah. Nah, ini dimanfaatkan. Nah, contohnya itu yaitu serangan DOS. Termasuk dalam serangan sintaktik. Oke, yang ketiga itu serangan semantik. Serangan ini memanfaatkan arti dari isi pesan yang dikirim. Kata lain, menyebarkan disinformasi melalui jaringan. Jadi sebenarnya ini dia itu serangan semantik ini dia itu jadi dia mengubah data misalnya ke tujuan gitu dengan maksud tertentu gitu. Yang pasti maksudnya jahat. Oke. Bahaya-bahaya jaringan ketika ke akses publik itu ada dua bagian besar, yaitu amat kontroversi dan kedua infeksi digital, virus dan trojan. Amat kontroversi ini maksudnya itu kalau kita terhubung ke jaringan publik, ada kemungkinan PC kita itu bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan infeksi digital itu virus, jadi dimasukkan virus ke komputer kita atau diinjek trojan. Nanti ada di saat sebutnya apa itu virus, apa itu trojan, setelah ini ada. Oke, saya next saja ya. Nah, ini masalah-masalah keamanan, yaitu ada bencana, kebanjiran, itu juga termasuk di dalam ancaman. Terus kesalahan perangkat, ada bug, kayak manusia, ya contohnya kita salah input, atau salah buat program, macam-macam. Tindakan pencegahannya menyediakan beberapa cadangan, contoh saja menyediakan backup. Oke. Atau menyediakan atau sebut hack availability, artinya ketika satu device mati, device yang lain bisa mengakomodir fungsi dari device yang rusak tadi. Contohnya dibuatkan teknologi clustering atau juga dibuat juga teknologi load balancing. Itu fungsinya. Oke, lanjut. Ini masalah-masalah keamanan. Tadi kan kehilangan data, yang kedua itu penyusup atau intruder. Jadi penyusup pasif itu membaca data yang tidak diotorisasi. Jadi intruder itu jika ya kita ngirim pesan sama dia, sama seseorang, tapi di tengah-tengah ada orang yang melihat
pesan kita gitu. Itu jadi makanya dibilang penyusup pasif dan penyusup aktif. Kalau pasif dia tidak mengubah, dia cuma lihat doang. Kalau aktif diubah sama dia. Oke. Oke, selanjut lagi. Ini tujuan agar aspek ini tercapai. Yang pertama itu kerahasiaan. Harus informasi sebuah data itu harus benar-benar rahasia, artinya bisa dijaga konsistensinya dan keutuhan data. Itu makanya kalau mostly sih sebenarnya kalau kita encrypt data itu nanti ada namanya data checksum. Nanti tugasnya itu untuk menjaga konsistensi data, makanya dibilang data checksum. Oke, yang kedua itu integritas, betul. Yang ketiga ada ketersediaan. Maksudnya ketersediaan ini adalah kalau kita misalnya ngirim data atau informasi ke seseorang, meyakinkan bahwa penerima itu bisa misalnya katakanlah ada paket internetnya, itu makanya dibilang ketersediaan, ada device-nya, ada PC-nya, itu maksudnya ketersediaan. Oke, ini contohnya gitu. Kalau interupsi ini seperti gambar di sini, sistem komputer dihancurkan menjadi tidak sedia dan tak berguna. Itu interupsi. Ya, ini sumber informasi, ini tujuan informasi. Sedangkan intersepsi itu ada pihak yang tidak berwenang dapat mengakses dan mengancam kerahasiaan. Artinya dia mengubah. Kemudian dikirimkan lagi. Oke, ancaman keamanan itu dimodifikasi. Seperti contoh yang ini ya. Sumber informasi tetap di intruder nih, ada intruder di sini. Intruder beda sama interupsi, hampir sama sih intruder sama interupsi. Tapi kalau intruder itu dia udah memang di sini dia. Dia di tengah-tengah intruder. Jadi sumber informasi ada intruder di sini, tujuan informasi diubah dulu, dimodifikasi. Sedangkan fabrikasi pihak yang memasukkan objek palsu ke sistem. Jadi katakanlah dia menambahkan padahal di sini si sumber informasi nggak ngirim apapun ke tujuan informasi, tapi dia punya alamatnya. Dia kirim aja langsung. Gitu, dengan bilang bahwa itu dari dia, gitu, dari si sumber informasi. Oke, bentuk ancaman. Jadi yang pertama itu ada sniper. Sniper itu aparatur yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Ya, ini istilah-istilah di dalam IT. Ya, yang pertama itu ada sniper. Ini nanti ada saya bikin di UAS. Ini udah saya kasih informasi ya. Ini nanti saya bikin di UAS. Ya, bentuk-bentuk ancamannya. Sniper itu apa? Spoofing pengguna komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas dan alamat IP. Itu spoofing. Remote attack segala bentuk serangan yang terhadap sistem komputer penyerangnya. Misalnya dia langsung mengendalikan device kita atau PC kita, itu remote attack. Hole itu kondisi di software yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki hak otoritas. Artinya dia misalnya katakanlah dia punya ID email kita, ini termasuk hole. Ya. Ini kemudian ada phishing, yaitu perilaku yang menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Ini phishing ini di orang-orang yang hendak ingin mengakses ke device smartphone kita lah, istilahnya itu. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian mengolahnya dan men-share. Gitu ya. Sedangkan hacker, orang yang secara diam-diam sistem dengan maksud jahat. Jadi beda. Kalau hacker itu, kalau saya lihatnya dia cuma pengen ngetes doang sih. Ngetes keamanan. Itu hacker. Kemudian dikasih tahu sama orang tersebut, ini ada celah di sistem kamu. Gitu.
Itu. Sedangkan Cracker dia nggak kasih tahu, dia ubah sama dia langsung. Gitu. Terus dia ngambil keuntungan. Contohnya banyak kok. Oh, misalnya dia banyak. Kalau kalian misalnya katakanlah dia ngambil Rp1 aja di satu transaksi misalnya di Tokopedia. Dia hack nih Tokopedia nih. Terus ditambahin semua orang yang beli Tokopedia otomatis nanti bakal ngelebihin 0,1 perak rupiah. Nanti dikirim ke rekening dia misalnya setahun sekali 0,1 perak. Cuma 0,1 perak. Tapi kan berapa kali penggunaan bisa 5 juta, 50 juta, 100 juta dalam setahun transaksi. Itu otomatis menguntungkan kan bagi Cracker. Itu pernah kejadian. Kemudian virus, ini ada 4 langkah kerja virus. Yang pertama yaitu development. Ini juga nanti ini masih kemungkinan, tapi kayaknya asik juga nih kalau dibikin ke UAS. 4 langkah kerja virus yaitu 1 development, tahap penetrasi, tahap di mana sebuah program itu menghinggap di dalam memori. Yang kemudian setelah itu dia masuk ke tahap propagasi, sudah di dalam memori, kemudian dia injek. Kenapa dia ditambah di memori? Karena dia kan semua aplikasi pasti lewat memori, ya kan? Kemudian dia menginjek lewat memori tadi, dari dalam memori dia menginjek ke program yang dia bisa masuk sesuai programnya gitu. Oke, saya lanjut saja. Tahap 3 itu triggering, tahap mulai aktifnya virus dalam usaha penyebaran diri. Jadi dia melipat gandakan dirinya gitu loh. Yang keempat, tahap damage. Ya, kemudian tujuannya apa? Misalnya dia pengen virus itu dibuat untuk buat data terhapus, atau virus itu dibuat untuk ngambil data informasi yang kritikal, macam-macam lah damage-nya. Oke. Nah, Trojan horse ini sebenarnya salah satu jenis virus juga sih, Trojan horse. Oke. Bedanya Trojan horse itu tidak ada penyebaran diri, tapi dia langsung merusak di dalam sebuah komputer. Jadi dia langsung buat komputer itu langsung MBR-nya atau master booting code-nya rusak ataupun file-filenya kehapus. Oke, yang buat jadi sistemnya sistem kode Windows, sistem C-nya itu rusak gitu. Atau korup istilahnya. Nah, sedangkan worm satu lagi ada worm. Itu dia menyebarkan dirinya dari satu komputer ke komputer yang lain. Contohnya ini kalau dari worm itu biasanya ada di aplikasi, bisa juga diinjek di aplikasi, bisa juga diinjek di email, bisa juga diinjek di flash disk. Nah, jadi dia diinjek di flash disk, setiap flash disk itu nyolok ke beberapa komputer, otomatis sudah ke-detect. Udah ada worm di dalamnya. Oke, makanya saya bilang ke email juga bisa. Terus sekali worm menginfeksi dalam sebuah sistem, worm akan melakukan penyebaran diri untuk menginfeksi sistem yang lain. Betul. Ini pernah kejadian di salah satu bank. Oke, yang terakhir ini bukan terakhir, spyware. Komponen aplikasi yang tersembunyi, yang umumnya itu terdapat pada program-program freeware atau shareware yang sifatnya gratis. Ya, jadi spyware ini cuma memonitoring doang sifatnya. Semua aktivitas kita. Nanti suatu ketika dia bisa kirim informasi tersebut, bisa lewat email, bisa lewat aplikasi juga gitu.
Sedangkan malware itu hardware atau software yang disisipkan melalui celah sistem keamanan dengan tujuan yang berbahaya. Jadi malware ini dia itu dia injek di dalam sebuah aplikasi, kalau saya sebutnya. Ya, jadi dia itu sifatnya dia langsung. Begitu ada malware di dalam sebuah komputer atau di dalam sebuah komputer, dia langsung berdampak. Nggak usah nunggu lama-lama seperti worm maupun Trojan horse. Maaf ya, saya nangis. Oke. Sebentar. Ya, mohon maaf. Tadi anak saya nangis. Ya, selanjutnya adware hampir mirip dengan spyware. Tapi bedanya adware itu dia itu dipasang kayak iklan-iklan. Saya klik saya sekarang juga dapat hadiah 1 miliar. Nah, itu kayak gitu. Itu banyak di web-web atau blog-blog yang tidak terverify, yang gratis. Oke. Nah, dari adware ini sebenarnya bisa di dalamnya itu bisa berupa worm, bisa berupa virus, bisa berupa apa tadi yang tadi kita sebut Trojan horse, macam-macam lah dari sini adware. Ini sebenarnya istilah. Nah, pencegahannya itu yaitu tentu saja pakai antivirus, diupdate antivirusnya, hati-hati saat melakukan atau mengklik sebuah button di website ataupun di email. Terus hati-hati, pokoknya lebih ke itu setelah mengupdate sistem keamanan, di patching operating sistemnya, security-nya juga di patching, semuanya itu pencegahannya. Ya, terus hati-hati kalau ngeklik file yang tidak tahu, lebih baik tidak usah diklik atau tidak usah dibuka sekalian. Oke, terus serangan sistem jaringan yaitu ada port scanning. Port scanning dia itu mendetek port apa yang sedang open atau sedang listening. Kemudian nanti dari port yang sedang listening atau open itu akan coba dilakukan attacking oleh hacker dan cracker. Oke. Nah, DDoS itu denial of service distributed, jadi dia itu serangan untuk menghabiskan sumber daya. Contohnya itu kalau kita misalnya ping sebuah device, katakanlah satu komputer kita ping dalam 1 detik, itu kita ping 10.000 milisecond, beberapa paket data secara berbarengan, itu otomatis jaringannya pun akan lemot ke komputer itu. Itu DDoS dan bisa sampai dia hang. Oke, pakai sniffing itu, jadi pakai sniffing ini contohnya Warsak itu pakai sniffing, kita bisa baca data yang katakan dari komputer saya yang saya kirim ke komputer lain, saya bisa baca data menggunakan aplikasi Warsak itu. Nah, jadi seperti itu. Ini pakai sniffing artinya dia ngintip lah. Oke, terus IP spoofing atau dan DNS4G, serangan yang untuk menipu seseorang. Jadi contohnya saya mau ngirim ke si
si target saya ke si A. Nah, tapi saya mau ngirim seakan-akan saya dari yang ngirim itu bukan dari si B. Jadi saya pakai alamat IP si B buat ngirim ke si A dengan maksud tujuan tertentu gitu. Gitu. Tujuannya ya saya untuk niat jahat. Ya. Untuk menipu. Oke, udah itu aja sih. Tidak ada lagi sih. Paling entah yang kalian pelajarin sih di bab 14 ini yang inilah Trojan, adware, spyware, sama beberapa istilah ancaman tadi kayak ini. Itu sih. Nggak ada ini sih. Saya bab 13-14 itu ini ya. Nih. Saya kasih tahu. Ini AKS-nya nih. Ini bab 14, chapter 14 kan. Kabel ini sama bab 13 ini hampir sama. Makanya saya bilang saya jadiin aja jadi satu. Nah, nanti minggu depan itu pertemuan kita yang ke-15 untuk bahas yang bab 15 ini yang nanti dijelaskan sama kelompok 7. Terus kita nanti ada UTS. UTS, UAS. UAS di minggu kedua. Katanya sih minggu kedua Februari. Minggu kedua Februari. Intinya gitu. Nanti misalnya kita masih ada sisa, kita ya bisa bahas materi-materi sebelumnya. Makanya saya bilang saya angkap-angkap aja deh. Nanti saya angkap dua bab supaya nanti pertemuan selanjutnya kita bisa bahas di mana pertemuan atau bab-bab yang lain. Review gitu sifatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau absen. Sudah malam juga, kalian juga harus istirahat. Minimal besok pagi, nggak usah bangun pagi lah. Udah. Oke. Ya udah saya absen ya. Kamalia Madiah. Hadir, Pak. Intan Ratnasari. Hadir, Pak. Firly. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Rehan Jufikar. Sakit, Pak. Dia sakit, Pak. Tipes dia. Novita Sari, oke. Hadir, Pak. Di Wulandari. Hadir, Pak. Aulia Puspa Nabila. Hadir, Pak. Endah Fitrianingsih. Hadir, Pak. Oke, Alma Lutfi hadir. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, selanjut Ahmad Barunur. Hadir, Pak, hadir. Oke, Nana Imanto. Pak Nana. Oke, Muhammad Gaji. Hadir, Pak, hadir. Ronaldo Immanuel. Hadir, Pak. Oh, Nurella hadir. Ronaldo Immanuel Jailera. Hadir ya? Halo? Ronaldo Immanuel. Oke, saya kosong ya. Oke. Erlangga Maulana. Hadir, Pak. Rio Iriwansyah. Rio. Gasbok. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Kartika. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fahru. Hadir ini. Dimas Saiful Aziz. Hadir, Pak. Laude Muhammad.
Hadir. Rega Audirian Pratama. Nggak ada ya. Oke, Wahyu Kurniawan Gautom. Hadir, Pak. Eran Inkriwang. Hadir, Pak. Julfah Malika Amanah. Hadir, Pak. Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Nudiana Kamelia. Oke. Muhammad Sudi Andriano. Nggak ada ya. Muhammad Reza Falevi. Muhammad Reza Falevi nggak ada ya. Biasanya dia ada. Oke, nggak ada ya. Oke, ya udah. Ya Saya kenapa? ada, Pak. Siapa itu? Oh, Nana. Siapa nih? Nana Imanto ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, itu si Muhammad Reza baru masuk putus koneksi deh Pak tadi kayaknya. Oh ya udah saya bikin masuk ya. Biasanya dia juga masuk. Oke, ya udah. Dia udah saya absen aja. Oke, selamat malam. Selamat beristirahat. Pak, maaf Pak. Oke, Itu Pak. Aldo hadir Pak di chat dia bilang Pak. Teknologi informasi Pak. Sebentar. Hadir. Oke, ya udah. Oke, ya udah selamat malam, selamat Maaf beristirahat. Pak, Ya siapa lagi? boleh tanya sedikit nggak Pak? Ya apa-apa. Kira-kira kisi-kisi UASnya seperti apa ya Pak? Nanti habis bab kan minggu depan kita bahas bab 15 tuh kelompok 7. Nanti habis itu kan ada pertemuan review bahas bab 1 sampai bab 15. Di situ baru nanti ada kisi-kisinya sekalian. Oke deh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya udah, selamat beristirahat. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat beristirahat. Banget. Bye.